Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Ibu Vika. Saya Elvira Harniananda dengan NIM 2401010200179. Di sini saya akan mempresentasikan terkait proposal penelitian yang sudah saya tulis di UTS kemarin, yaitu analisis strategi adaptasi dan dampak kerjasama dari TikTok Shop dengan Tokopedia. Studi ekosistemnya, e-commerce di Indonesia setelah regulasi Permendak nomor 31 tahun 2023. Pertama, pendahuluan ada latar belakang dan masalah. Yang pertama adalah disrupsi regulasi. Setelah pemerintah mengeluarkan Permendak nomor 31 tahun 2023, platform media sosial dilarang melakukan transaksi langsung e-commerce. Dampaknya TikTok Shop sempat dihentikan operasionalnya pada Oktober 2023 yang memicu reposisi bisnis secara mendadak. Sehingga strategi akuisisi dan integrasi Tokopedia. Untuk mematuhi regulasi tanpa kehilangan pangsa pasar Indonesia, TikTok akuisisi 75% saham Tokopedia dengan nilai investasi 1,5 miliar US dollar. Jadi transaksi kini dialihkan penuh ke sistem back-end-nya Tokopedia. Lalu tujuan dari penelitian ini ada 3. Yang pertama, identifikasi strategi. Analisis faktor teknis, bisnis, dan hukum yang mendorong keputusan aliansi strategis antara TikTok Shop dan Tokopedia. Yang kedua, ada mengevaluasi model bisnis. Yang mana ini evaluasi transformasi tata kelola bisnis, pemisahan data media sosial dan e-commerce, serta mekanisme back-end front-end-nya. Dan yang ketiga adalah mengukur dampak. Kita akan menilai dampak kolaborasi terhadap performa penjual UMKM, tingkat kepuasan konsumen, dan iklim persaingan e-commerce yang ada di Indonesia. Yang ketiga, ada landasan teori dan state of art. Yang pertama di platform ekosistem dan envelopment. Jadi ini adalah penggabungan platform media sosial dan marketplace dalam menghadapi regulasi dinamis. Yang kedua, ada Force Strategic Alliance, mengkaji bentuk kemitraan strategis yang didorong oleh intervensi kebijakan pemerintah di negara berkembang. Dan yang ketiga, ada kebaruan penelitian, yaitu mengisi kehampaan penelitian terkait integrasi back-end front-end setelah ada peraturan Permendak nomor 31 tahun 2023. Selanjutnya, Bab 2, metode dan jadwal. Metode pengumpulan data ada 2, yang pertama kuantitatif dan kualitatif. Di kuantitatif sendiri kita bisa menggunakan survei online, analisis data sekunder, dan analisis statistik. Sedangkan yang kualitatif kita bisa ambil dari wawancara, analisis regulasi, dan analisis tematik. Selanjutnya untuk roadmap pelaksanaan penelitian saya bagi 1 tahun ke dalam 4 triwulan. Triwulan pertama itu kegiatannya studi literatur, penyusunan instrumen survei, dan pengurusan etik dan izin. Di triwulan kedua, tahap 2, pengumpulan data lapangan. Di tahap ketiga, ada analisis data mixed methods, triangulasi hasil, dan penyusunan draft policy brief. Dan tahap terakhir ada finalisasi laporan, diseminasi, publikasi jurnal. Lalu rencana anggaran biaya RAB-nya terdiri dari 5 kategori pengeluaran. Yang pertama gaji honorarium, pengumpulan data, analisis dan desensi. Yang keempat ada diseminasi dan seminar, dan yang kelima ada publikasi buku, yang mana total dari 5 kategori pengeluaran ini adalah sekitar 80 juta rupiah. Lalu kesiapterapan teknologi atau yang bisa kita singkat dengan TKT. TKT di proposal ini adalah tergolong di TKT tingkat 3. Karenanya validasi konseptual menghasilkan formulasi strategi bisnis dan bukti empiris kesesuaian integrasi e-commerce terhadap regulasi. Dan metodologi empirisnya pembuktian hipotesis dampak melalui pengujian data, survei kuantitatif, dan analisis tematik kualitatif. Peneliti utamanya adalah saya sendiri dengan fokus riset, e-bisnis, sistem informasi manajemen, dan strategi ekosistem digital. Terima kasih. Wassalamualaikum.